Ada sedihnya, ada senengnya. Kalau sedihnya tuh nggak bakalan lagi sering-sering kumpul sama teman-teman. Ini berarti kita menentukan kemana arahnya jalan kita besok ke depannya. Apakah Dari SD sampai ke SMP tuh aku nggak pernah namanya ikut organisasi lebih dari satu. Berarti time management ya. Jadi time management antara organisasi dengan belajar di kelas itu benar-benar kita harus pikirkan dengan baik. saatnya kita untuk mulai bereksperimen, mencoba hal-hal baru? Hai teman-teman, kali ini jumpa dengan aku lagi di special episode yaitu Putih Abu-Abu. Dan pada kesempatan hari ini, aku akan ngobrol dengan dua pelajar dari dua sekolah yang berbeda, yaitu ada di sebelah saya, ada Nia dan Syah. Nah, sebelum kita lanjut, boleh perkenalan dulu nih, teman-teman, dari Nia dulu. Halo semuanya, aku Nia dari SMA Negeri 5 Tanjung Jabung Timur. Nah, kemudian ada Halo semuanya, perkenalkan saya Syah Agustiana dari SMA Negeri 10 Tanjung Jabung Timur. Nah, kali ini kita akan ngobrol tentang Putih Abu-Abu. Nah, sebelumnya kita tanya dulu nih kabarnya. Nia, apa kabar Nia? Alhamdulillah baik, Baik ya Nia. Nah, gimana lebarannya? Aman? aman. Aman ya. Oke, Syah, kemana nih lebaran tahun ini? Lebaran tahun ini cuma di sekitar-sekitar sini aja sama saudara. Berarti dua-duanya nggak mudik nih? Enggak, kamu di sini kok. Kirain mudik ya. Nah, jadi kita akan ngobrol mengenai pengalaman teman-teman pada saat SMA ya. Nah, gimana sih rasanya? Tapi sebelumnya kita tanya dulu kesibukan sehari-hari saat ini ya. Nia, gimana kesibukannya? Kesibukan akhir-akhir ini tuh Nia belajar persiapan untuk UTBK bulan 4 nanti. Oke, bulan 4 ini ya. Bentar lagi dong. Deg-degan nih. Semangat. Takut ya. Kalau Syah, gimana nih kesibukan sehari-hari? Kalau kesibukan untuk akhir-akhir ini tuh lagi nyiapin untuk daftar ulang SNBP karena alhamdulillah kemarin itu saya ada keterima di jalur prestasi di Prodi Teknik Kimia. Jadi sekarang tuh lagi sibuk-sibuknya ngurus buat daftar ulangnya karena takut kan deadline nanti malah susah verifikasinya gitu. Iya, bener banget. Apalagi kalau sudah barengan pas di deadline. Iya, Terus semuanya di hari itu registrasinya itu bakalan error. kayak error ya. Nah, kemudian Iya. juga kita khawatir dengan jaringan. Biasa cuaca sedang tidak tidak bisa diprediksi saat ini. Tuh. Oke. Nah, ngobrolin tentang Putih Abu-Abu. Gimana sih perasaan kalian sekarang? Bentar lagi nih, bentar lagi mau lulus dari Putih Abu-Abu. Dari Nia dulu deh. Kalau itu ada sedihnya, ada senengnya. Kalau sedihnya tuh nggak bakalan lagi sering-sering kumpul sama teman-teman yang biasanya tadi sering ngobrol bareng, makan bareng. Jadi sekarang lebih harus nyiapin waktu buat bisa kumpul. Terus kalau seneng karena bisa kuliah. Gitu. Kalau belum keterima ya. Iya. Bentar lagi mau ke tahap berikutnya ya, jenjang pendidikannya yang sebelumnya dari sekolah menengah atas, kemudian lanjut ke perguruan tinggi. Nah, Syah sendiri, gimana perasaannya ketika tak lagi nih mau lulus nih? Aduh, pasti ada yang sedih, ada yang bahagianya. Kalau perasaannya tuh hampir sama kayaknya, cuman kalau menurut saya agak lebih menantang sedikit karena di kelulusan ini berarti kita menentukan kemana arahnya jalan kita besok ke depannya. Apakah bagi teman-teman yang mungkin sekiranya nggak lanjut kuliah, pasti mereka mikir aku habis ini mau kemana gitu. Oke. Jadi ini benar-benar titik awal di mana kita bisa berkembang di masa depan. Oke, jadi memang ini adalah saatnya kita menentukan kita itu mau ambil apa nih. Kan ada nih biasanya setelah lulus SMA itu ada yang kuliah, ada yang kerja, Ya. kemudian ada yang kegiatan yang lain. Nah, itu memang menentukan depannya kita mau jadi apa, kemudian akan beraktivitas di mana seperti itu. Iya. Nah, oke, Nia dan Syah, tadi kan sudah ada bahagianya, ada sedihnya juga. Nah, pengen tahu dong hal menarik yang bikin kalian tuh bahagia selama 3 tahun di SMA. Dari Syah dulu deh. Kalau hal bahagianya di 3 tahun SMA itu banyak banget bahkan dari mulai teman-teman yang tadinya kita cuma ketemu itu aja, sekali masuk SMA tuh kita ketemu berbagai macam karakter. Jadi kita tuh harus kayak
ngertiin mereka, kita juga dimengerti oleh mereka. Itu menurut saya itu sebuah tantangan karena kita harus bersosialisasi gitu. Terus beberapa hal menyenangkan lainnya tuh dari organisasi, terutama kita tuh bisa jadi lebih aktif, lebih terbuka, dan itu kayak privilege buat kita di masa depan supaya kita tuh nanti bisa lebih tahu gitu gimana caranya untuk mengontrol diri kita bersama dengan segerombolan orang. Segerombolan orang. Oke. Kayak gimana gitu ya kita. Iya. Aku salah nanti gitu kan. Nah, jadi teman-teman pada saat kita di sekolah menengah atas ada namanya organisasi. Jadi nggak melulu kita belajar di kelas aja ya. Iya. Tapi kita juga harus mengikuti beberapa kegiatan baik berprestasi maupun berorganisasi yang diceritakan oleh Syah tadi. Nah, kalau Nia sendiri, apa sih yang membuat sesuatu yang menarik di SMA tadi seperti yang Syah ceritakan? Kalau aku hampir sama juga kayak ini Syah. Tapi yang lebih menantangnya lagi tuh dari SD sampai ke SMP tuh aku nggak pernah namanya ikut organisasi lebih dari satu. Nah di SMA ini aku sering kayak bereksperience gitu, coba-coba ikut semua organisasi sampai-sampai tuh bingung bagi waktunya. Giliran udah kelas 2 tuh mulai bisa mengevaluasi mana yang sekiranya cocok sama minat bakat aku. Jadi yang sekiranya nggak cocok aku berhenti, dan yang aku cocok aku lanjutin sampai sekarang. Jadi kalau misalnya yang lebih bikin aku berpikir di SMA ini, beruntung aku ikut organisasi lebih dari satu, karena dari organisasi itu aku jadi banyak pengalaman. Misalnya tuh kayak yang tadinya tuh aku jarang banget ngomong banyak orang, terus berani ngomong di depan orang, sekarang udah mulai punya mental buat ngomong di depan banyak orang. Terus juga yang pastinya bisa menilai mana teman yang baik dan mana teman yang ada yang nggak baik. Iya, oke. Jadi memang kita harus penting banget melihat lingkungan ya, dengan siapa kita bersosialisasi, dengan siapa kita harus sehari-hari untuk memilih kegiatan-kegiatan yang di sekolah. Nah, tadi tipsnya teman-teman, jadi di SMA itu ada banyak organisasi yang bisa kita ikuti, dan ketika kita mengikuti beberapa kegiatan, nanti kita akan menemukan mana yang menjadi passionnya kita atau ketertarikan kita, dan kita akan fokus di beberapa organisasi yang merasa kita berkembang di sana. Nah, itu tadi adalah hal yang menarik ya yang ditemukan teman-teman pada saat di SMA. Nah, ternyata SMA tuh udah banyak banget ya experience-nya, nggak hanya belajar, organisasi juga, kayaknya juga lomba-lomba juga. Nah, kira-kira nih, kenapa sih kalian ikut lomba kalau boleh tahu? Untuk yang pertama pasti untuk sertifikat. Oh iya, sertifikat. Bener banget. Penting banget ini. Baru yang keduanya pengalaman. Iya, ketiganya nanti menang nggak menang urusan belakang. Penting usaha. Kalau Syah sendiri apa nih? Kalau untuk saya sendiri, tadi itu saya nggak minat ikut. Lucunya tuh saya nggak minat tuh karena males, ribet. Tapi ternyata pas ikut tuh ada perasaan, nantang banget ini. Apalagi kalau menang gitu kan. Iya. Jadi sama kayak ini ya, tujuan utama saya ikut lomba-lomba itu sertifikat. Itu pertama. Yang kedua, saya kalau ikut saya niatin karena saya berpedoman kalau udah ikut harus bisa menang. Oke. Nah, jadi teman-teman bisa dapat sertifikat. Kemudian yang paling penting adalah experience-nya. Karena kita kalau nggak ikut, kita nggak tahu nih sejauh mana kita mampu. Kadang kita kayak, bisa atau enggak ya? Bisa atau enggak? Tapi kalau kita sudah jalani, pertama dapat pengalaman, setidaknya kita sudah improve. Meskipun nggak banyak ya. Kemudian satu langkah di depan dari teman-teman yang nggak ikutan. Nah, kemudian yang paling penting adalah kita mungkin kalau beruntung kita bisa menang gitu. Plus kita juga dapat banyak pelajaran dan teman. Kadang kan kita kalau waktu masih SD, SMP kita cuma punya teman dari sekolah yang kita tempat belajar ya. Tapi kita bisa juga dengan ikut lomba ketika SMA, kita juga punya pengalaman ataupun teman dari sekolah lain. Contohnya nih, kalian kan bisa kenal ya. Yang beda. Kemudian kita juga bisa tukar informasi ya. Gak hanya dari satu sekolah kita dapat informasi. Nah, pernah nggak sih ngalami hal-hal lucu pada saat masih SMA? Pernah dong. Pernah ya. Dari siapa dulu? Boleh dari saya dulu? Oh boleh. Syah dulu. Jadi
ada beberapa hal lucu yang bisa kita temukan kalau di SMA tuh. Kalau dari saya pribadi, hal-hal lucu yang selama ini saya temukan itu di kebanyakan di teman atau organisasi. Jadi saya itu satu kelas itu kan dari berbagai macam suku, berbagai macam agama, karakter. Di satu kelas itu tuh ada yang benar-benar lucu, ada yang benar-benar kocak. Jadi dia tuh menghidupkan suasana gitu. Nah, kalau untuk organisasi sendiri, kalau kayak kita nganu adiknya, kita memproses adiknya saat berorganisasi gitu. Kadang tuh ada lucunya gitu. Kayak dia tiba-tiba lupa atau memang dia orangnya humoris, jadi buat kita tuh ketawa gitu. Oke, itu hal lucu yang dirasakan oleh Syah ya. Iya. Nah, kalau dia sendiri punya nggak pengalaman yang lucu pada saat SMA? Pengalaman yang lucu banyak, terutama ke organisasi dan juga kelas sama kayak Syah tadi. Kalau di kelas kan biasanya tuh, apalagi di kelasnya itu anak-anak abis ya, isinya anak-anak organisasi semua. Jadi tuh susah kadang bagi waktu, tapi ada satu orang kawan Nia tuh kayak dia tuh suka ngehibur Nia gitu. Jadi kadang kalau Nia lagi marah tuh kayak nggak jadi marah, jadi ketawa terus di kelas. Yang tadinya bad mood jadi ya oke lah, nggak apa-apa. Jadi kayak baikin moodnya ya. Iya. Kalau di organisasi ya sama lah kayak gitu juga. Oke, nah itu tadi adalah pengalaman lucu dari Syah dan Nia yang cukup beda ya. Iya. Yang satu memang memperbaiki moodnya, terus tapi di sisi lain juga ada orang-orang yang memang hadir, dia tuh bisa menutupi ya masalah dia. Iya. Sedang ada masalah tapi dia bisa tampil semaksimal mungkin happy padahal sebenarnya dia ada masalah. Nah, sebenarnya itu yang harus kita pelajari ya. Bagaimana kita bisa menutupi masalah yang ada. Nah, sebelum kita lanjut ke pertanyaan berikutnya dan obrolan berikutnya, kita boleh minum dulu deh. Ini ada menu salah satu dari Doyan Ayam Sabak ya. Nah, ini ada, jadi Doyan Ayam Sabak ini adalah salah satu pelopornya geprek saus. Nah, jadi buat teman-teman bisa datang ke sini ya kalau mau ngobrol sama teman-teman, bisa mau pesan menu yang ada ayam-ayamnya, kemudian ada yang nggak pakai nasi, ada pakai mie, nah bisa datang ke sini. Oke, kita lanjut ya. Nah, pelajaran apa sih yang kalian dapetin pada saat SMA tuh kan pasti banyak banget ya. Iya. Yang mungkin bisa di-share ke teman-teman yang bisa menjadi pelajaran buat adik-adik. Karena kan kita tahu lah 3 tahun tuh pasti banyak banget pelajarannya. Tapi mungkin ada salah satu yang bisa diceritain ke teman-teman, bisa menjadi pelajaran buat adik-adik selama di Putih Abu-Abu. Siapa dulu nih? Boleh? Iya dulu. Pelajaran dari SMA itu sebenarnya yang bisa dipelajarin itu banyak. Dari mana dulu ya? Mungkin dari Nia kan ada ikut organisasi, lebih dari satu organisasi, dan terkadang Nia itu sulit membagi waktu. Jadi mungkin yang bakalan diperbaiki, Nia harus bisa menyeimbangkan antara waktu untuk belajar di kelas dan juga waktu untuk di organisasi. Karena gara-gara Nia sering memfokuskan satu, misalnya fokus di organisasi, pasti yang di kelas itu berantakan. Jadi Nia pokoknya Nia belajar dari yang tahun kemarin itu nilainya anjlok gara-gara Nia fokus ke organisasi. Jadi takutnya gara-gara hal itu jadi Nia belajar kalau besok-besok lagi lebih menyeimbangkan antara yang ada di organisasi dan juga yang di kelas. Oke, berarti time management ya. Jadi time management antara organisasi dengan belajar di kelas itu benar-benar kita harus pikirkan dengan baik karena harus balance. Kalau nggak balance, ya salah satu ada dikorbankan. Salah satunya tadi Nia sempat nilainya turun itu gara-gara fokus ke satu case organisasi aja. Jadi harus fokus ke kedua-duanya. Memang sulit sih, tapi memang ketika kita ambil sesuatu yang memang kita inginkan, organisasi dan hasil belajar yang bagus, maka kedua-duanya kita harus usahakan. Nah, namanya adalah prioritas ya. Jadi kalau kedua-duanya adalah prioritas, maka kita harus membuat manajemen, kita harus keras kepada diri kita bahwa ini harus kita laksanakan dengan baik, kita lakukan dengan baik, persiapan dengan baik, sehingga kita bisa mendapatkan keduanya, bisa balance. Memang sulit balance. Dan pastinya Nia nih beberapa waktu mainnya kayak nggak dapat waktu main gara-gara fokus untuk belajar dan organisasi. Tapi di organisasi kan bisa main juga ya. Iya, lebih santai. Lebih santai. Oke, kalau Syah sendiri. Oke, kalau untuk saya sendiri
pelajaran yang bisa diambil nih banyak banget. Untuk organisasi atau manajemen waktu itu benar banget katanya. Kalau untuk saya sendiri, pelajarannya itu bisa lebih ke pengalaman. Pengalaman itulah yang jadi pelajaran penting buat saya di masa mendatang. Oke, nah jadi tadi ada pengalaman, kemudian time management itu penting banget ya ketika kita belajar ataupun studi di sekolah menengah atas. Nah, itu kan tadi pengalaman, tentunya kalian akan melibatkan yang namanya teman, kemudian lingkungan sekolah, guru, dan sahabat. Nah, seberapa berperan sih sahabat bagi kalian? Berperan penting. Berperan penting banget nih. Kalau Nia sendiri, persahabatannya gimana nih? Circle-nya apakah hanya di dalam kelas aja atau ada yang di luar kelas? Kalau untuk teman itu bisa dari mana-mana aja ya. Tapi untuk teman yang paling dekat itu mungkin ada yang dari kelas. Karena kan kita lebih dekatnya kalau sering berinteraksi, jadi bisa dibilang teman dekat gitu. Nah itu ketika Nia lagi sedih atau Nia kayak kemarin tuh Nia nggak keterima SNBP, itu mereka langsung telepon, video call kayak nyemangat. Jadi itu kayak merasa, oh ternyata aku tuh punya kawan, gitu, nggak sendirian gitu. Jadi walaupun mereka cuma kasih kata semangat, tapi Nia ngerasa itu berarti banget. Karena mereka ngeluangin waktunya cuma buat ngasih Nia ucapan, ayo semangat gitu. Iya. Jadi ada teman itu memang kalau kita sedang bersedih, bukan hanya bahagia aja datang, itu namanya sahabat. Yang artinya ketika kita sedih, ada yang menguatkan. Itu namanya peran sahabat. Dia salah satunya adalah support system kita adalah dari sahabat. Kalau Syah sendiri, gimana peran sahabat? Kalau menurut saya sendiri, untuk peran sahabat itu di kehidupan saya itu penting banget. Karena nggak semua orang bisa menemukan sahabat gitu. Teman itu banyak, tapi sahabat yang tulus itu nggak semua bisa kita dapatkan. Iya, karena di persahabatan juga harus meluangkan waktu ya. Iya benar. Apalagi kalau untuk sahabat yang benar-benar support system kita tuh sedih, kita dihibur, waktu kita senang dia ngucapin selamat, itu penting dan berharga banget sih. Karena mereka mau mengerti kita juga mau ngertiin dia. Oke. Nah, kalau menurut Nia sama Syah, siapa sih support systemnya? Sehingga kita tuh kadang kalau belajar ada yang up, ada yang down, dia tidak hanya sahabat yang jadi support system kita. Siapa aja sih support systemnya? Orang tua Emang selalu ada. Keluarga itu selalu ada untuk kita, mau kita bahagia, mau kita sedih, mau kita up and down, pasti mereka selalu ada untuk kita. Nah, Nia dan Syah, berarti bentar lagi ujian ya? Ujian sudah belum? Belum. Sekali lagi Habis ujian nanti habis itu lulus, perpisahan dan say hello sama teman-teman. Oke. Bakalan sedih banget ya. 3 tahun bareng-bareng dan harus berpisah. Tapi memang ketika kita dalam kehidupan ini ada namanya ada come and go ya, ada pertemuan, ada perpisahan ya. Inilah proses untuk kita tumbuh ya dari sekolah menengah atas ke perguruan tinggi. Nah, di ujung dari obrolan kita hari ini mungkin kita akan kesimpulkan dulu kira-kira Nia dan Syah ada nggak sih pesan-pesan buat adik-adik sebagai pembelajaran ya? Mungkin ini bisa menjadi pesan buat adik-adik, mungkin bisa lebih baik ataupun lebih sama seperti kalian atau lebih baik dari kalian atau juga melakukan persiapan lagi. Oke, untuk pesannya untuk teman-teman dari saya, kalian tuh di SMA banyak-banyaklah kalian berorganisasi, berkegiatan, berbaur, karena disitulah waktunya kalian itu untuk berkembang, untuk nunjukin diri kalian itu siapa ke orang-orang. Karena di SMA itu banyak sekali yang bisa kita petik pelajarannya. Jadi pesan untuk kalian, jangan sampai jadi introvert gitu, karena itu menurut saya tuh jadi suatu privilege kalau kita bisa jadi extrovert di SMA. Iya. Gitu. Jadi kita harus banyak-banyak bersosialisasi, berbaur, tapi jangan sampai lupa soal nilai karena itu penting banget, apalagi nanti di akhir-akhir kelas 3. Itu penting banget. Oke, itu aja. Iya. Oke, jadi teman-teman jangan sampai kita introvert nanti temannya dikit.
Banyak soalnya. Kita harus ekstrovert, kemudian ya tetap kita harus menjaga nilai kita untuk stabil supaya kita bisa dapat nilai rata-rata yang baik ya. Iya, benar-benar. Karena itu salah satu bekal untuk kita bisa daftar ke SNBP. Nah, kalau Nia sendiri, pesan-pesannya untuk adik-adik apa sih? Pesan-pesannya untuk teman-teman ataupun adik-adik yang udah sekolah di SMA ataupun mau masuk SMA itu satu, banyaklah melakukan experience. Entah itu ikut lomba-lomba, entah itu ikut organisasi, coba semuanya. Karena nanti kalau misalnya udah banyak ikut organisasi, kalian bisa memilih mana yang jadi minat bakat kalian. Dan itu bisa menjadi kalian mencari jati diri kalian. Kira-kira aku tuh nanti bakalan mau jadi apa, terus aku tuh harus gimana gitu. Terus selain itu juga dari situ kalian juga bisa menentukan nih mana teman yang bagus, mana teman yang kurang bagus, atau mungkin mana yang bisa memberikan kalian semangat atau manfaat. Dan juga guru kalian bisa jadikan kayak semangat. Misalnya kayak kalau kita ikut lomba kan otomatis kita dekat dengan guru tuh. Nah itu bisa jadi kayak nanti tuh yang tadinya nilai kita mungkin kurang jadi bisa menolong. Tapi jangan nggak ikut lomba karena yang pasti nanti sertifikatnya itu bakalan dipakai di akhir-akhir kelas 3. Apalagi kan kelas 3 ini nggak terlalu fokus organisasi ya. Iya. Tapi sertifikat itu pasti dibutuhin nanti kalau udah di akhir. Oke, nah jadi teman-teman tadi udah ada 2 pesan. Pesan yang pertama adalah jangan jadi introvert ya pada saat SMA. Kemudian yang kedua, kalau mau ikut kegiatan, ikutin dulu semuanya, kemudian diseleksi. Nanti diseleksi mana yang memang tertarik sesuai dengan passion kalian. Kemudian manfaatkan untuk ikut organisasi, belajar, kemudian berprestasi. Karena jangan sampai udah kelas 3 baru sadar. Iya. Oh ya, aku mau ikut lomba karena butuh sertifikat. Padahal udah dari kemarin-kemarin harusnya udah disiapin. Jadi dari kelas 1 udah benar-benar prepare, harus punya study plan yang baik ya pada saat SMA. Karena kalau misalnya kita nggak punya study plan yang baik, kita akan kewalahan. Tiba-tiba belum ada persiapan, dibutuhin ini. Padahal kita bisa persiapan jauh-jauh hari. Iya. Oke, so thank you banget Nia sama Syah sudah mau ngobrol bareng kita di program Putih Abu-Abu di Eldo Class. Dan buat teman-teman, sekali lagi kita recording dari salah satu pusat kuliner yang ada di Tanjab Timur, yaitu di Doyan Ayam Sabah. Jadi kalau teman-teman mau cari yang versi ayam di sini dengan berbagai jenis topping, bisa datang ke sini. Dan thank you banget sekali lagi buat teman-teman, sukses untuk studinya. Amin. Baik nanti setelah SMA yaitu kuliah, dan ntar lagi akan melihat bagaimana perkuliahan, serunya perkuliahan, dan banyak hal yang kita bisa lakukan, kita Iya. bisa pelajari pada di perkuliahan. Dan buat teman-teman jangan lupa untuk subscribe, like, dan komen konten ini. Dan sampai bertemu kembali di episode berikutnya di tahun depan. And finally, see you.